Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Silakan dibuka bukunya halaman 2. Halaman 2. Cara menjadi ahli fikih. Cara mudah menjadi ahli fikih atau faqih fiddin adalah tunggu aja kehendak Allah. Kalau orang yang punya ilmu dan yang nggak punya ilmu itu ya memang beda. Nah, ini cermati saja ya. Oke. Rumus faqih fiddin. Ini dari sahih ya, dari hadis. Saya lupa ini saya foto dari sahih yang mana ini, tapi ini hadis sahih ya. Hadis nomor 3116. Haddatsana Hibban bin Musa akhbarana Abdullah an Yunus an Az-Zuhri an Humaid bin Abdurrahman annahu sami'a Muawiyah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Allahul mu'ti wa anal qasim. Wa la tazalu hadhil ummah dhahirina ala man khalafahum hatta yati amrullahi wa hum zahirun. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Man yuridi, siapapun. Man yuridillahu, siapapun yang Allah kehendaki. Bihi, atas orang itu tadi. Khairan, kebaikan. Yufaqihuhu fiddin, maka Allah akan memfaqihkan orang itu di dalam hal agama. Jadi siapapun yang Allah kehendaki ada kebaikan di orang itu, maka Allah akan mengangkat derajatnya menjadi faqih fiddin. Jadi ketika saya bikin quotes rada nyebelin mungkin ya bagi satu kalangan tertentu, saya bilang bahwa Profesor Dr. Ustadz LCMA, ya Ustadz Dr. LCMA, mau profesor mau apa, dengan tukang becak ya itu mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh derajat faqih fiddin. Jadi faqih fiddin ini ternyata tidak secara langsung dikaitkan dengan orang alim. Tidak secara langsung. Ya, orang alim belum tentu juga faqih fiddin. Cuman orang alim memang berbeda dengan orang yang enggak alim. Ini masih di halaman 1 itu, di buku itu saya tulis, saya foto di bagian bawah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang enggak punya ilmu? Surat apa itu ya? Di Al-Quran bagian-bagian belakang. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah bertanya tapi enggak dijawab. Katakan, apakah sama orang yang punya ilmu dengan yang enggak punya ilmu? Ya beda. Itu urusan ilmu. Dr. LCMA dengan tukang becak, urusan ilmu ya berbeda. Tukang becak ahli becak. Tukang ojek paham ojek. Ustadz Dr. LCMA ya tergantung ilmunya yang dipelajari apa. Nanti beda keahlian, beda lagi, beda ilmu, beda lagi, nggak bisa disamakan, nggak bisa disamaratakan. Ustadz belum tentu tahu perbankan, belum tentu tahu akuntansi, belum tentu tahu IT. Kalau menghukumi perbankan syariah, kok nggak paham IT, hati-hati. Ya artinya belum tentu dia paham tasawur, paham alur yang terjadi di bank syariah seperti apa. Jadi memang ya kalau bisa ya komplit. Ya ahli ilmunya, ya ahli tasawurnya.
itu nanti akan memudahkan kita menghukumi sesuatu. Nah, orang berilmu atau orang tidak berilmu itu ternyata tidak dikaitkan secara langsung dia itu menjadi ahli fikih atau tidak. Allah merumuskan man. Man itu ya siapa saja. Mau ahli ilmu mau enggak gitu ya. Ya Allah itu kalau di dalam Al-Quran kan kalau menunjuk orang yang kaitannya dengan ilmu ya langsung. Misalnya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang punya iman dan punya ilmu akan ditinggikan derajatnya. Ini beda lagi dengan urusan faqih fiddin. Tukang becak sangat mungkin faqih fiddin. Cara memahami Al-Quran dan hadisnya dalam kesehariannya yang diperlukan bisa diterapkan syariat Islamnya yaitu faqih fiddin. Keperluan kita padahal beda-beda. Oleh karena itu luar biasa ini Allah, Rasulullah dan Allah merumuskan man yuridillahu bi khairan. Jadi urusan faqih fiddin, ahli fikih itu ternyata bisa diperoleh oleh siapapun yang dikehendaki Allah. Man, bukan al-alim, bukan. Man, siapapun, yuridi yang diinginkan, artinya kita pasif. Urusan faqih fiddin loh ya. Tapi kalau urusan ilmu, ya Allah sudah merumuskan, pasti beda. Orang yang punya ilmu dengan yang nggak punya ilmu. Apalagi kalau teman-teman baca kitab Ihya Ulumiddin, bagian awal itu bedah itu panjang lebar. Dari Al-Qur'annya, dari hadisnya dibedah. Keutamaan orang yang punya ilmu dibanding yang tidak itu pasti beda, jelas beda. Apalagi yang punya ilmu dan punya iman, wah itu luar biasa. Begitu ya. Jadi urusan faqih fiddin itu mau tukang becak, mau presiden, mau tukang ojek, mau tukang koran, mau doktor LCMA, mau profesor, mau master, punya derajat sama persis peluangnya, memiliki peluang yang sama persis untuk memperoleh derajat faqih fiddin. Perhatikan itu. Bedakan, cermati dengan urusan ilmu, berbeda ya. Tapi ilmu juga keahliannya masing-masing. Ahli bengkel mobil ya kalau dipaksa untuk mempelajari bengkel motor aja bisa jadi nggak paham. Sama-sama bengkel kendaraan loh, belum tentu paham. Ahli motor dengan ahli mobil bisa beda-beda kan. Nah, tapi ketika dia punya keahlian bengkel motor, berarti dia ahli di bidang permotoran. Ustadz Dr. LCMA, kalau disertasinya bahasa Arab, ya berarti dia ahli bahasa Arab. Belum tentu ahli ekonomi. Ustadz Dr. LCMA, dia ahli akhwal asy-syakhsiyah. Ya berarti dia ahli akhwal asy-syakhsiyah. Tahu ilmunya. Dan dia belum tentu tahu ilmu muamalah maliyah. Tapi orang yang tidak bergelar apa-apa bisa jadi ahli di ilmu tertentu. Jadi ini memang ahli dalam hal ilmu ini juga nggak ada kaitan secara pasti dengan pendidikan yang diraih. Yang nggak bergelar doktor juga bisa ahli ilmu. Muamalah maliyah bisa jadi. Yang dibahas ini kan ilmu, bukan doktor, gelar doktor, profesornya kan enggak. Kompetensi kalau di akademis itu kan kalau nggak salah ada 9 itu kan dari D3. D3 kalau nggak salah ya, DD itulah diploma itu sampai profesor, itu kan 9. Itu pun kompetensi yang 9 sekalipun belum tentu kompeten di bidang muamalah maliyah praktis, belum tentu juga. Ya jadi hidup ini ya kalau coro Jawa niku wang sinawang aja. Jadi keahlian itu memang tidak valid mutlak ditentukan oleh gelar. Gelar itu kan hanya, dia pernah pendidikan di bidang ini, pernah menulis publikasi ini di bidang ini, gitu kan begitu. Wah itu pasti sesuatu yang beda juga. Gitu ya. Tapi untuk urusan ahli ilmu atau kompetensi, itu memang tidak terkait secara langsung dengan gelar akademik. Apalagi faqih fiddin, nggak terkait langsung. Kalau boleh saya bilang nggak ada urusannya. Karena urusan ahli fikih itu ternyata dirumuskan siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan, orang itu akan diangkat derajatnya menjadi ahli fikih. Oke ya, cara jadi ahli fikih yang mudah adalah ya berdoa agar dipilih oleh Allah menjadi orang yang terpilih.
Ya, yang penting tugas kita hidup cari ilmu itu aja. Entah nanti pakai dapat derajat faqih fiddin atau tidak, urusan Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.